Raja di kelas berat ringan Alex Pereira akhirnya kembali berhasil mempertahankan gelar juara UFC-nya dengan penyelesaian di ronde keempat atas lawannya Khalil Rountree Jr. yang bisa dikatakan cukup tangguh ketika pertarungan itu digelar di Salt Lake City. Pasalnya Rountree sebelumnya dianggap sebagai underdog terbawah yang diperkirakan banyak orang tidak akan menyentuh hingga ronde kedua. Namun nyatanya pertahanan pesaing 34 tahun itu masih mampu melebihi 2 ronde dari perkiraan banyak orang. Meskipun akhirnya keadaan Rountree terlihat bonyok, peok, hingga mengeluarkan darah yang cukup banyak dari wajahnya. Namun tingkat semangat dan kerja kerasnya cukup menjadi perhitungan yang sebelumnya juga mungkin banyak orang melupakan bahwa saat ini Rountree seharusnya belum waktunya untuk berhadapan dengan Poatan yang jelas-jelas memiliki banyak kelebihan dari petarung California tersebut. Banyak orang memuji keberhasilan bintang Brasil ini, namun ada satu yang semakin panas dan tidak sabar untuk segera menghadapinya. Siapa lagi kalau bukan Magomed Ankalaev, bintang Dagestan yang seharusnya telah mengisi pertarungannya melawan Pereira di UFC 307 ini. Nah, setelah kemenangan Poatan ini, Ankalaev bereaksi keras dengan menuding bahwa ada satu sosok di balik kemenangan Pereira. Benarkah? Meskipun acara UFC 307 berakhir dengan dominasi untuk bintang Brasil tersebut, namun Khalil Rountree Jr. dapat mengangkat kepalanya setinggi-tingginya sebagai petarung yang tidak diragukan lagi menerima segala resiko dengan melawan Pereira yang merupakan pertarungan terberatnya saat ini di kelas 205 pound. Dan di pertarungan tersebut bukannya Rountree tidak memiliki daya juang yang terlihat mendukung peluangnya. Dengan beberapa kemenangan di atas kakinya, Rountree masih terlihat mampu memberikan perlawanan. Rountree tidak hanya mampu bertahan lebih lama dari yang diharapkan banyak penggemar di UFC 307, namun ia juga dengan tegas membawa pertarungan kepada Alex Pereira, bahkan menggoyahkan kickboxer legendaris itu lebih dari 1 kali berkat serangan dari kekuatannya sendiri. Namun tingkat kerusakan yang diterimanya ketika dihujami pukulan dan tendangan dari Poatan membuatnya melambat yang diduga dari turut serta untuk merayakan rasa sakit yang dialaminya, dan mungkin juga telah merusak jarak pemandangannya kepada lawannya yang masih siap untuk memberikan serangan lainnya. Dari keadaan seperti inilah, Pereira selain petarung yang dinilai memiliki kekuatan di atas rata-rata dan juga memiliki kedisiplinan bentrok dengan lawannya, mengambil langkah strategisnya untuk menyudahi pertarungan ini sebelum bogem-bogem mentah lainnya datang menghampiri wajah Rountree tepat di ronde keempat. Pesaing peringkat ke-8 itu pun akhirnya dianggap menyerah oleh wasit yang memimpin pertandingan. Tentunya bagi Pereira itu sendiri, kemenangan ini patut dirayakannya meski sebelumnya hampir semua benua menyatakan bahwa dia akan memenangkan pertarungan ini sebelum UFC 307 itu digelar. Dan rasa kebahagiaan itu tidak terlepas juga dari sosok petinggi UFC Dana White, yang menurutnya ini adalah pencapaian yang luar biasa dari Pereira, di mana akhirnya White juga memberikan pujiannya kepada Rountree yang menurut penilaiannya tangguh dalam menghadapi segala serangan dari Poatan. Apa yang dilakukan Pereira sungguh luar biasa, dan cara dia melakukannya, orang ini menghancurkan semua orang dan selalu ingin bertarung. Maksudku, dia juga berusia 38 tahun, tidak seperti dia berusia 28 tahun, dan dia masih punya banyak pertarungan yang tersisa. Namun kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan untuk yang berikutnya, kata Dana White di acara konferensi pers setelah UFC 307. Ya, rasanya ada satu hal yang lebih mengagumkan dari pertarungan perebutan gelar di UFC 307. Dan pujian itu mungkin lebih sebaiknya diberikan kepada Khalil Rountree Jr. Karena seperti yang diketahui bahwa pertarungan Rountree kali ini berada di level yang lebih tinggi dan tangguh, dan masih mampu bertahan dari serangan seorang kickboxer yang cukup diakui kemampuannya. Dari gestur penantang gelar ini juga tidak memperlihatkan adanya indikasi rasa ketakutannya sejak ronde pertama digelar, di mana dia sama sekali tidak terlihat gugup menghadapi lawannya yang jelas memiliki ukuran badan yang lebih besar darinya. Namun meski sebagai pesaing yang menduduki peringkat ke-8 dan mumpung ada kesempatan menjadi penantang gelar, di mana ini jarang terjadi menurut peringkat yang dimilikinya,
Dan di akhir episode, meskipun Rountree akhirnya menerima kekalahan dengan keadaan yang simpang siur di batang hidungnya, akan tetapi petarung Amerika Serikat ini masih mampu mengangkat kepalanya ketika meninggalkan arena, walau dengan rasa pahit. Dan itu mungkin dari keyakinannya yang meskipun kalah dalam pertarungan ini, namun dia percaya telah memberikan penampilan yang memiliki perlawanan dari sang pemegang gelar yang berbahaya di divisinya. Lantas, dari kekalahannya ini, rekor Rountree malah amblas dengan kekalahan keempatnya yang diterimanya melalui penyelesaian di sepanjang karirnya. Dari catatan terbarunya dengan 6 kekalahan dari 13 kemenangannya. Meski demikian, tampaknya perban akan menjadi murah harganya untuk memulihkan dari segala kerusakan di wajahnya. Karena Rountree sendiri dikabarkan menerima keuntungan sebesar $50.000 setelah pertarungan tembakan gelarnya ini melawan Pereira dianugerahi bonus fight of the night. Ya, dari kata sambutan kemenangannya di dalam oktagon, Pereira menegaskan bahwa dia mengesampingkan rumor yang belakangan marak diterimanya untuk kembali turun ke divisi kelas menengah dengan alasan tertentu dan menyatakan tekadnya untuk tetap bertahan di divisinya saat ini di kelas berat ringan. Keputusannya ini tampaknya melegakan sebagian penggemar. Pasalnya, meski sebelumnya Pereira pernah mengatakan sebelum UFC 307 bahwa dia mengklaim bentuk pertarungan Magomed Ankalaev sangat membosankan yang menyebabkan sulit untuk menemukan orang yang mau menonton pertarungannya. Paling tidak setelah pengakuannya untuk tetap bertahan di divisi ini, jangan ada lagi terdengar ucapan dari sang juara untuk berpindah kelas. Karena bagi Ankalaev, pesaing yang akan berhadapan dengan Alexander Rakic di UFC 308 yang akan digelar pada tanggal 26 Oktober 2024 di Abu Dhabi. Jika dari kemenangannya itu nanti dipastikan akan menghadapi sang juara divisi kelas berat saat ini, Alex Pereira. Dan bagi penggemar UFC tentunya mau tahu dong, siapa di antara kedua orang ini yang lebih memiliki kekuatan untuk tampil sebagai juara divisi. Keyakinan Ankalaev untuk mampu mengalahkan Pereira tampil cukup luar biasa meskipun bintang Dagestan itu mengklaim bahwa kemenangan Poatan atas Rountree Junior ada campur tangan iblis atau yang lebih dikenal dengan nama voodoo. Meski begitu, bagi Ankalaev, dia sama sekali tidak melihat sosok ketiga dari kekuatan Pereira ini merupakan ancaman, dan malahan seperti yang dituliskannya di akun media sosialnya, Ankalaev yakin akan menghabisi Pereira yang sebelumnya menganggap kekuatan baru yang tak terbantahkan di divisi kelas berat ringan. Apakah benar dari yang dikatakan Ankalaev jika Poatan memiliki sosok ketiga dari kemenangannya ini? Mungkin itu terindikasi dari penampilan sang juara yang selalu menggunakan pakaian suku primitif atau tidak. Namun yang pasti keduanya harus saling berdansa di oktagon, dengan Magomed yang harus membuktikan jika akan menghancurkan Poatan beserta sosok voodoo-nya. Dan bagi Pereira juga harus membuktikan dengan tudingan sebelumnya yang mengatakan pertarungan Ankalaev sepi dari peminat efek dari gaya pertarungan yang membosankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.